generasi alfa harus bisa berkebun nih Pak? Dan bertani. Dan bertani. Cocok tanam. Apakah generasi alfa mau terima ini semua Pak? Mau tidak mau, perbedaan. Karena apa? Banyak PHK. Nah itu balik kampung. Balik kampung, berkebun, bertani. Yang bertahan tetap bekerja dari nol. Mana Sorgawi? Abraham. Ya. Ini kan generasi Z. Betul. Tahun depan generasi Alpha. Ya. Generasi apa? Alpha. Nah, kembali ke awal. Ya, kembali ke awal ya Pak. Ada apa? Karena generasi ke depan itu hanya mengharapkan 4. Warisan, hibah, wasiat, dan dimodali orang tua. Warisan, hibah, dan dimodali orang tua ya Pak? Iya. Maksudnya gimana itu Pak? Karena apa? Kalau orang punya uang 2 miliar, akan ditanya SPT-nya pajak gimana? Uang dari mana? Aliran dana di mana? Kerja apa? Yes. Itu pertanyaannya. Kedua, persaingan yang ketat. Persaingan yang apa? Persaingan yang ketat Pak. Betul? Betul. Betul? Betul Pak. Betul? Betul. Dan nanti Cina menguasai ekonomi Indonesia di 2035. 2035. Jadi, generasi Alpha ini untuk bertahan menghadapi ke depan harus apa? Berkebun, bertani, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, logistik, distribusi, ya, dan properti tanah. Oh, tanah juga ya Pak? Jadi generasi Alpha ini yang lulus SMA, S1, S2. SMA, S1, S2. Memulainya dari awal. Dari awal lagi ya Pak? Merintis perlu tahunan. Oh, warisannya. Makanya generasi Alpha ini nanti banyak yang mengharapkan warisan, hibah, wasiat, dan dimodali orang tua. Misalnya orang tua sudah menyiapin rumah atau ruko. Karena kalau mau beli rumah sendiri perlu waktu lama bekerja dulu. Dari nol. Gimana menurutmu Ibrahim? Ke Ibrahim Pak, Abraham Pak. Abraham. Gimana? Betul Pak Daud. Generasi Alpha selanjutnya orang tua yang siapkan sekarang. Makanya sejak tahun 2000 saya suruh berkebun, emas, dan US dollar. Jangan utang bank. Gimana Pak menurutmu Abraham? Betul Pak. Jadi memang harus ada persiapan dari sekarang nih. Bukannya semua persiapan berkebun. Setuju? Jadi generasi Alpha harus bisa berkebun nih Pak. Dan bertani. Apakah generasi Alpha mau terima ini semua Pak? Mau tidak mau, perbedaan. Karena apa? Banyak PHK. Nah itu balik kampung. Berkebun, bertani. Yang bertahan tetap bekerja
Heeh. Dari nol. Dari nol ya Pak? Kumpulkan dari nol ya? Iya. Coba. Kalau gaji UMR, Heeh. gaji UMR untuk beli rumah 500 juta. Ya, Sampai kapan? betul Pak. Begitu 10 tahun mau beli, udah naik. Udah naik. Nah, yang generasi alpha ini harus berani gagal, Berani gagal. Berarti maju ke depan. orang tua yang sekarang harus persiapkan untuk generasi alpha dong Pak. Iya, dan Kalau generasi alpha harus punya tekad, tekun, dan berani gagal. berarti Pak Daud sendiri udah siap ya untuk generasi alpha selanjutnya. Nah, itu. Kalau Haleluya. saya kan sudah umur 50. Hmm. Berarti udah ada khusus buat anak-anak Pak. Nanti banyak modal tuh dari orang tua atau dari mertua. Orang tua atau mertua ya. Dan kalau generasi alpha ini adalah mereka yang lulusan Heeh. ini dan tahun-tahun depan. Jadi bukan tahun lalu. Kalau tahun ini kan generasi Z. Z tahun depan ya. Tahun depan generasi A. Alpha. Gimana menurutmu Ibrahim? Setuju Pak Daud. Setuju gimana? Setuju Pak. Jadi generasi alpha untuk lulusan tahun berikutnya harus siap dari awal, siap gagal, dan siap menerima hibahan. Bukan gagal, berani gagal. Berani gagal. Dan tekun. Tekun. Pasti untuk berhasil Pak. maju. Pasti Ya, berhasil. bersama Tuhan kita menang. Sama Tuhan. Gak usah takut Pak ya. Nah, Pak Daud, bagaimana prediksi Pak Daud ya, menurut Pak Daud untuk Pilkada Jakarta? Pak Daud harus saya menjatuhkan beritahu, lagi Pak. saya beritahu, calon paling kuat figur itu Anies. Anies. Mm-mm. Ingat, dia dari calon presiden turun grade Ke nyalonkan gubernur. gubernur. Artinya dia udah punya grassroots, udah punya akar rumput Mm-mm. di Jakarta. Ya. Nah, untuk Anies, pilihan gubernur ini sangat penting supaya dia eksis untuk Pilpres 2029. Oh, persiapan Pilpres ya Pak? Untuk supaya figur dia tidak hilang di tengah jalan. Betul. Nah, tetapi ingat, kendaraan partainya siapa? Harus yang tepat ya. Enggak kendaraan partainya. Ya. Untuk maju itu harus ada tiketnya kan? Betul. Betul? Betul Pak. Tetapi yang Kim yang didukung koalisi, ingat, mesin partainya tergantung mesinnya, roda partainya Ya. bergerak, partainya apa? Kuat. Roda Dan mesinnya untuk menang juga kuat. karena roda partainya sudah ada akar rumput juga. Oke, pakai roda Ada masa juga. partai yang punya akar rumput yang kuat ya Pak. Ya, jadi kalau menurut saya ini akan terjadi kalau Anies sampai maju, akan terjadi pertempuran yang seru. Wah, pertempuran demokrasi ya Pak. Kenapa seru? Satu, figur yang kuat, akar rumput yang kuat. Ya. Kedua, lawannya dengan koalisi partai, roda partai yang kuat. Dan akar rumput juga. Akar rumput juga ya. Seru Berarti. Kalau ini misalnya nanti akan dibuktikan menang mesin partai yang bergerak atau figur
nggak ada apa namanya, nggak ada kejutan nanti di belakang Pak, misalnya si Mas Kaisang masuk mencalonkan diri mungkin? Saya enggak tahu ya. Tapi yang jelas itu Anies itu calon yang kuat. Anies ya. Ridwan Kamil didukung roda partai, mesin partai, akar rumput yang kuat. Figur yang kuat Jadi ini juga. akan kalau sampai terjadi akan diadu Hmm. public figure Mm-mm. dengan mesin partai, Mesin partai. roda partai. Berapa? Menurut Sama akar rumput. menurut prediksi Pak Daud kalau keduanya itu jadi siapa Pak yang akan jadi gubernur Jakarta? Ya mesin partai. Tetap mesin partai ya Pak. Karena partai itu akan didukung all out. All out. Tapi kalau Anies didukung partai yang kuat, nah susah diprediksi. Sudah diprediksi. Misalnya yang ngangkat, yang mendukung PDIP, seru dah. PDIP seru, wah betul. Nah, ini partai yang kuat juga. Betul. Dan figur yang kuat. Betul, Pak. Jadi kalau Anies diangkat dari PDIP, itu seru. Dan pertempuran yang sangat seru. Sangat seru ya. Kan hasilnya di MK ya Pak? Nanti akan menang tipis atau kalah tipis. Oh. Kita lihat nanti Pak ya. Kalau analisa saya tergantung roda partai atau figur itu akan dibuktikan. Dan itu adalah barometer untuk 2029. 2029 ya. Apakah nanti akan membuat dia naik ke RI 1 Pak ya? Capres. Oh capres. Masih calon ya. Tapi kalau saya punya feeling tetap menang Pak Prabowo. Berarti mungkin Pak Prabowo berapa putaran Pak? Berapa putaran? Berapa periode? Kira-kira analisa Pak Daud. Hanya Tuhan yang tahu. Kalau saya berharap 2 periode. Berharap 2 periode ya Pak? Hidup dan mati di tangan Tuhan. Berarti Pak Daud saya berharap umurnya Pak Prabowo, karena itu kesukaan saya ingin dia 2 periode, bila perlu umurnya panjang. Wah. Tapi sehat. Pasti dong. Amin, kita doain Pak ya. Oke. Pak Daud sudah pernah ke IKN Pak? Belum. Menurut Pak Daud di sana alam supranaturalnya seperti apa Pak? Lokasi? Belum tahu, karena belum ke sana. Belum ke sana ya? Oke, kita ini. Oke, yang pertama silakan Ibu Indah dari Bekasi. Ya, silakan Bu. Buka unmute-nya dulu. Langsung ngobrol dengan Pak Daud. Halo Pak Daud. Mau tanya apa Ibu? Pak, saya minta tolong didoakan karena saya kayak diikutin roh jahat terus kemarin kan sempat sembuh tuh Pak. Nah, pas Jumat kemarin itu sampai dengan hari ini ya, kita doa di dulu kantor ya, juga saya kerasukan lagi Pak. Kita doa di sini ya, angkat tangan. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Ini saya lihat ada roh perempuan ini di belakang. Ini. Iya Pak. Iya. Sekarang doa, kamu darah Yesus bebaskan, darah Yesus bentengi. Ya. Darah Yesus hancurkan kutub. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Anda berdoa darah Yesus ya selama sebulan. Lanjut,
Abraham, Oke, Ibrahim. Mustarini Malang, silakan Bu. Buka unmute-nya dulu Bu, silakan. Gimana, Bu? Salam Pak Nur Dautani. Mau tanya apa, Ibu? Saya minta bantuan doa. Anak saya itu jiwanya tuh keras banget gitu. Oke, kita doa untuk anak ya. Namanya Ya. siapa? Adanya. Yang Kita kedua, doain. tentang saya mau ada teman mau maksudnya dalam akad mau nikah tuh kok sulit gitu loh. Siapa yang mau nikah? Saya Umur berapa, Bu? saya udah kepala 4 Pastor. Ya, kita doa. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, berkati anaknya Tuhan, nyata lawatanmu Tuhan, lembutkan hatinya, jamahkan roh kuasa roh kudus. Berkati ini Tuhan, untuk jodohnya, berikan suami yang terbaik. Amin. Kehendak menjadi Tuhan, dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Lanjut. Oke, selanjutnya Hermiati Bogor, silakan Bu Hermiati. Buka unmute-nya Bu. Malam Pak Daud, Ya, minta didoakan Pak Daud, apakah dalam keluarga masih ada kutuk? ini Ibu sudah bebas ini. Kita doa ya. Aku mohon kuasa itu bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan yang jahat, bebas dari kegelapan. Lawat secara pribadi. Amin. Amin. Lanjut. Oke. Sekarang ke Nabire, Pravda. Selamat malam Pak Pravda. Selamat malam. Ya, Mau silakan. tanya apa? Ini Pak, tolong doakan kami rencana berangkat ke Nias dari Nabire. Saya dengan istri, dengan anak, apakah akan semua berjalan dengan baik? Kita doa ya. Ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, lindungi anakmu Tuhan, bebaskan dari mara bahaya, bebaskan dari malapetaka, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, darah Yesus bentengi, selamatkan jiwa, keluarga, pulang pergi dengan selamat, dan benteng api Roh Kudus, Amin. dan darah Yesus melindungi. Amin. Amin. Apakah Lanjut. masih ada kutuk, Oke. Pak? Dan tidak ada. Terakhir dari Salatiga Pak. Nah, ini dari Salatiga ini. Febiola Nainggolan, silakan Bu. Pak. Gimana? Jadi saya mau minta didoain soalnya kepala saya tuh sering banget sakit migrain dan harus minum obat baru bisa Kita tenang. doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebas dengan jahat. Darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Sembuh demi nama Yesus. Roh jahat keluar. Darah Yesus sembuhkan. Dalam nama Yesus. Amin. Matius pasal 14. Yohanes Pembaptis dibunuh. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya, dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka, dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, "Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ
dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Matius pasal 15. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan lagi, 'Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.' Tetapi kamu berkata, 'Barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang.
Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, berzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan Ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Mana Sorgawi.